kali ini kita akan membahas tentang tipe dan juga gaya kepemimpinan. Kepemimpinan sungguh tidak asing lagi bukan di telinga kita. Lantas apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan dan juga apa sih perbedaan antara pemimpin dengan kepemimpinan itu sendiri? Oke, pemimpin merupakan seseorang yang bertugas untuk memimpin individu maupun kelompok dalam suatu perkumpulan. Contohnya itu pemimpin di tempat kerja maupun pemimpin di dalam organisasi, atau contoh kecilnya itu kita sebagai mahasiswa itu pemimpin para ormawa atau organisasi mahasiswa. Sedangkan kepemimpinan merupakan bakat maupun sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu kekuasaan untuk mempengaruhi individu maupun kelompok agar mencapai tujuan yang ingin digapai. Pemimpin sendiri memiliki tugas yaitu mengatur, membina, menuntun, dan juga mengarahkan para followers ataupun bawahannya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai tipe kepemimpinan. Kepemimpinan itu sendiri memiliki banyak sekali tipe, tapi ada beberapa yang akan dibahas pada kali ini. Yang pertama ada tipe otoriter, di mana tipe otoriter merupakan kepemimpinan otoritas di mana berlandaskan atas kekuasaan dan juga paksaan yang harus dipatuhi. Kepemimpinan di sini yaitu pemimpinnya terkenal dengan egois karena kenapa membuat suatu keputusan maupun kebijakan tanpa adanya keterlibatan bawahannya, sehingga menghadirkan rasa ketertekanan dari bawahan. Tetapi tipe ini memiliki visi dan misi yang jelas. Kedua, ada tipe paternalistik. Tipe paternalistik ini merupakan tipe kepemimpinan seperti kebapaan, di mana pemimpinnya itu bertugas ataupun berperilaku seperti melindungi para bawahannya seperti seorang anak, dan juga berperan sebagai tempat bertanya dan juga memberikan masukan atau pendapat tentang keputusan maupun kebijakan. Namun sayangnya tipe kepemimpinan ini merupakan menghadirkan suatu keputusan maupun kebijakan itu tidak berdasarkan musyawarah, sehingga kreativitas dan inovatif dari bawahannya itu terbatas. Yang ketiga ada tipe karismatik. Tipe karismatik ini yaitu memiliki energi dan juga daya tarik yang luar biasa untuk memotivasi dan juga menggerakkan bawahannya sehingga dapat bekerja sesuai apa yang diinginkan demi tujuan yang ingin digapai. Nah, tipe kepemimpinan ini itu bersifat bisa memotivasi dan juga menggerakkan bawahannya. Namun sayangnya tipikal kepemimpinan ini yaitu cenderung tidak ingin mengambil suatu kebijakan maupun keputusan yang beresiko tinggi sehingga perkembangan organisasi itu sedikit terhambat. Keempat, ada tipe demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis ini sendiri memberikan bimbingan dan juga dukungan kepada anggotanya serta mengikutsertakan seluruh anggota dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan dalam suatu organisasi. Nah, tipikal ini sering kita jumpai dalam sehari-harinya, yaitu dengan cara pengambilan keputusan maupun kebijakan melalui musyawarah yang menghadirkan rasa perlindungan dan juga rasa dihargai. Namun sayangnya kepemimpinan ini akan menghabiskan waktu yang cukup panjang untuk mencapai kesepakatan bersama, yaitu melalui musyawarah. Yang kelima, ada tipe kepemimpinan liberal, di mana pemimpinnya itu bersifat pasif sehingga tidak terlibat langsung dengan komunikasi maupun pengambilan keputusan. Jadi pemimpin di sini tidak mengambil keputusan apapun sehingga menyerahkan sepenuhnya kekuasaan maupun kebijakan itu kepada bawahannya. Sehingga tipe kepemimpinan ini cenderung organisasinya itu tidak semangat dan juga berisiko untuk kehilangan arah maupun motivasi. Lalu selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Nah, di sini ada 9 gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada gaya kepemimpinan otoriter, di mana keputusan dan juga kebijakan sepenuhnya berada di tangan pemimpin dalam bentuk perintah. Yang kedua ada gaya demokratis, di mana memberikan kepercayaan dan juga kesempatan bagi bawahannya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan. Yang ketiga ada gaya bebas, di mana kendali dipegang penuh oleh bawahan, sedangkan pemimpin itu cenderung bersifat pasif. Lalu selanjutnya yang keempat ada gaya persuasif, di mana pemimpin itu memperhatikan masukan dan juga pendapat bawahannya untuk membuat suatu keputusan maupun kebijakan. Kelima ada
gaya konsultatif, di mana pemimpin itu mengambil keputusan dengan menyajikan rancangan suatu keputusan maupun kebijakan yang ingin diambil dengan melibatkan bawahannya. Lalu selanjutnya yaitu ada tipe keenam, yaitu gaya partisipatif, di mana pemimpin dan juga bawahannya itu bekerja secara bersama-sama dalam sebuah tim untuk membentuk keputusan maupun kebijakan. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada musyawarah, di mana segala keputusan maupun kebijakan itu diambil melalui diskusi bersama atau mencurahkan pendapat secara bersama-sama dalam bentuk musyawarah. Lalu selanjutnya ada task oriented, di mana berorientasikan tugas, mengarahkan dan juga mengatasi bawahan secara tertutup. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada employer oriented, di mana itu berorientasikan karyawan. Pemimpinnya itu mencoba untuk lebih memotivasi bawahannya dibandingkan mengawasi. Oke, sekian dari tipe dan juga gaya kepemimpinan. Sebenarnya tidak ada gaya dan juga tipe kepemimpinan yang salah, karena semua itu tergantung situasi. Dan juga pemimpin yang baik itu pemimpin yang mampu menyesuaikan diri dan juga situasi maupun kondisi bawahannya sehingga bisa memotivasi dan menggerak bawahannya serta menjalin hubungan yang baik, membangkitkan nilai kekeluargaan dan juga komunikasi yang efektif antar anggotanya sehingga dapat tergerak dan juga tercapainya keinginan